Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat, luar biasa semangat kita hari ini. Oke, terima kasih. Masih semangat meskipun kita siang hari ini cukup panas ya. Cukup panas, apalagi kita matematika di jam terakhir. Wah, luar biasa ini. Tapi semangat kalian ini perlu diapresiasi ya. Oke. Bapak izin konfirmasi, ini sepertinya di kelompok kalian ada yang bangkunya kosong ya? Ada yang tidak masuk, siapa aja? Siapa? Ya, terus? Ya. Oke, ini duduknya tengok dulu kanan kirinya. Sudah per kelompok belum? Sesuai kelompoknya. Kelompok kita sudah dibentuk dari awal semester ya. Oke, kita sekarang materi kita adalah statistik deskriptif seperti yang Bapak informasikan di pertemuan sebelumnya. Ya, materi kita yaitu statistika deskriptif. Kita recall materi sebelumnya dulu ya. Materi sebelumnya kita belajar apa saja? Statistika. Terus statistik. Apalagi? Ya. Penggunaan statistika dalam kehidupan. Terus apa lagi? Teknik pengumpulan data. Kemudian? Nah, kaitannya dengan materi kita sekarang itu, tadi materinya apa? Statistika deskriptif. Kaitannya apa? Kaitannya adalah dari data itu kita disajikan dalam bentuk pertama, yaitu tabel distribusi frekuensi, kemudian kita membuat diagram juga. Oke, bisa diikuti ya? Siap belajar? Siap. Ya, terima kasih semangatnya. Sebelum dilanjutkan, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama apa? Iya. Ya, itu nanti kalian proses tujuan pertama itu kita sama-sama mengolah dari data mentah menuju atau menjadi TDF ya. Ya, kemudian yang kedua apa? Nah, nanti disajikan tuh dalam bentuk grafiknya atau tabelnya ini, diagramnya ya, yaitu yang pertama yang membuat histogram, kemudian poligon frekuensi, kemudian ogifnya. Kemudian yang ketiga? Nah, ya itu nanti kita sama-sama harapkan kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke ya, semangat ya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih. Nah, sekarang kita belajar melalui web dari pembelajaran kita ya, yang seperti biasa. Nah, di sini ya. Sebelum ini kita cek dulu materinya. Nah, di sini ada cerita pembelajaran yaitu petualangan di pabrik ban. Nanti kalian sama-sama menyimak tentang storybook ya dari cerita Fadil dengan judulnya 4 Sahabat Data Ban. Ya, ini linknya di sini, diklik. Nanti Bapak sharekan ya di WA grup kita ya. Ya. Nah, ini kita sama-sama simak. Tolong diperhatikan secara seksama. Nah, karena dari cerita ini nanti ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke. Terlihat jelas kan? Fadil sedang memegang selembar kertas berisi 40 angka tekanan ban. Oke, kita ulangi ya. Angka-angka itu 4 sahabat data ban. Nah, ini. Fadil sedang memegang selembar kertas berisi 40 angka tekanan ban. Angka-angka itu Kelihatan? hasil dari proyek uji keselamatan ban. Terlihat seperti kumpulan semut yang bergerak tak beraturan, membuatnya pusing. Bagaimana cara membaca ini? Mana yang paling penting? Keluhnya. Tiba-tiba, sebuah suara berat menyambut. Setiap angka punya tempatnya, nak. Kau hanya perlu fondasi untuk menampungnya. Seorang pria tua,
rapi, dan terstruktur. Yang Fadil panggil tabel tua muncul. Ia memegang papan klip besar dengan baris dan kolom yang kosong. Tabel tua menjelaskan, aku adalah tabel distribusi frekuensi. Kelompokkan 40 data ban itu ke dalam kelas, hitung titik tengah, lalu cari frekuensi F-nya. Lihat, kekacauan sudah berubah menjadi keteraturan. Kita sudah tahu, sebagian besar ban ada di rentang 33 sampai 35 psi. Fadil mengangguk. Dia kini tahu bahwa statistika bukanlah kumpulan angka, tetapi alat canggih untuk menemukan kebenaran di balik angka. Dengan tabel tua, histo handal, poli lincah, dan ogi bijak, proyek uji keselamatan ban siap dilaporkan, dan ban-ban bengkel itu akan aman. Oke, itu ya. Tadi ada toko siapa aja tokonya? Fadil. Ya, terus? Histo handal, poli lincah, dan ogi bijak. Nah, tabel tua itu nanti kita buatkan TDF, yaitu tabel frekuensi. Ya. Kemudian apa lagi? Tadi poli lincah, nanti kita bikin poligon. Kemudian histo handal, bikin histogram. Kemudian ogi bijak, kita bikin ogib. Gitu ya? Bisa diikuti? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita punya permasalahan nih. Permasalahannya yaitu diskusikan data tekanan ban ya. Yaitu ada 40 data. Nah, datanya seperti ini. Gimana tampilan datanya? Sudah rapi? Nah, masih acak-acakan ya? Bagaimana merapikannya? Nah, tadi dengan menggunakan tabel. Awalnya kita bikin tabel dulu, baru kita nanti bisa membuat grafiknya, yaitu ada 3 grafik nanti ya. Nanti kita membuat tabelnya secara mandiri. Bisa diikuti? Ya, sebelum membuat tabel, di situ ada parameternya, parameter untuk membuat tabel. Yang pertama, nah kita tulis dulu judul hari ini ya. Statistika deskriptif ya. Yang pertama parameter TDF ya, parameter TDF. Selanjutnya kita mencari batas kelas ya. Batas kelas atau K. K itu persamaannya adalah di sini ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Apa yang belum muncul? N kan? N-nya berapa? Ada di sini 40. Tinggal kita masukkan atau substitusikan. Oh, mohon maaf ya, bukan batas kelas, banyak kelas. Ya, banyak kelas. Karena banyak kelas itu meskipun perlu Bapak informasikan ya, banyak kelas itu ibaratnya gini. Kita naik bus. Bus itu isinya 60 orang. Nah, kalau ada 65, kira-kira muat nggak di satu bus itu? Tidak, harus ada bus berikutnya kan? Meskipun nggak penuh. Nah, begitupun dengan banyak kelas, maka harus tetap dinaikkan ke atas ya, yaitu menjadi 6. Bisa diikuti? Supaya tertampung semua. Bisa dipahami? Bisa ya? Kalau sudah lengkap semua, baru kita membuat tabel distribusinya dengan modal itu. Ini perlu dicatat? Perlu dicatat? Ya, silakan catat 1 menit. Oke, kita lanjutkan. Apa sih maksud dari ini? Kita sudah tahu banyak kelas, kita sudah tahu panjang kelas. Jadi di dalam tabel distribusi frekuensi itu ada panjang kelas, ada banyak kelas. Panjang kelas berarti yang ngisi di kelas itu. Bisa diikuti nggak? Kayak tadi naik mobil bus 60, berarti panjang kelasnya ada 60. Jumlah busnya adalah banyak kelas. Bisa dipahami? Bisa dipahami?
Oke, ini sudah ya. Minta bantuan dihapus. Siapa? Absen berapa? 2, Pak. Absen 2. Ya, terima kasih. Berarti kita langsung distribusikan ke tabel frekuensi ya, atau TDF. Yang perlu kita perlukan, yang pertama tadi interval kelas. Interval kelas. Tadi banyak kelasnya ada berapa? 7 ya? Ya, ada 7. Berarti kita bikin 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isi tiap kelasnya berapa? 2 ya? 2, ya 2. Berarti nilai terendahnya kita masukkan. Berapa nilai terendah tadi? 29. Jumlah kelasnya, satu kelasnya ada 2. Berarti 29, 30. Berarti sampai 30. Bisa diikuti? Berarti selanjutnya 31 sampai 32. Ini adalah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Baru kita rapikan tuh data-data yang tadi. Data-data ininya kita rapikan. Nah, ini. Caranya adalah kita misalkan satu orang satu kolom ya. Berarti ke bawah. Angka berapa pertama? 30. Masukkan ke kelas 30, kita bikin terus. 1. Terus berapa lagi? 32. Ada di kelas berapa? Sini ya. Terus 33 ada di mana? Ini ya. Oke, untuk kolom kedua siapa yang mau coba? Ayo, boleh, silakan. Kelas berapa? Kelas 2. Ya, silakan. Angka kedua di kolom 2 adalah 30 di kelas 1. Angka ketiga di kolom 2 30 di angka 1 juga kelas 1. Angka keempat 32 di kelas 2. Selanjutnya terakhir 34 kelas 3. Ya, terima kasih. Absen berapa? 13. Oke. Oke, Bapak sambil bagikan LKPD saja ya. Biar karena datanya juga ada di LKPD biar enak. Bisa bantuan perwakilan kelompoknya? 1, 2, 3. Oke. Nah, di situ ada di LKPD ya. Nih, dilihat. Ayo, lanjut. Kalau sudah 5 diikat ini. Ini diikat aja, diikat ke sini. Nah, diikat. Miring aja tengah biar enak. Sini. Nah. Biar kelihatan. Sudah ke baris berapa? Ini Pak, sudah ke 4. 4. Yuk, terakhirnya. Oh, sudah. Oke. Absen? 17. Sambil bawa LKPD-nya ya untuk menginputkan datanya. Baik, semuanya sudah terkelompokkan di kelasnya masing-masing. Berarti kita sudah tahu di kelas 1 itu ada berapa orang? Ada berapa tekanan datanya? Ada 7. Perlu kita tuliskan 7 di sini. Bentuk frekuensinya. Nah, tulis ini sebagai alat bantu saja ya. Ya, 7. Bisa dilanjutkan untuk frekuensi selanjutnya? Absen? 18. Ya, boleh langsung jumlahin. Bener nggak 40? Pas, alhamdulillah. Berarti aman ya? Luar biasa, berarti kalian teliti nih. Ya. Nah, ini adalah sudah terbentuk tabel distribusi frekuensi ini. Sudah jadi rapi kan? Jadi enak dibacanya. Bahwa di kelas angka 29 sampai 30 ada 7 dan seterusnya. Bisa dipahami? Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi ulang materinya? Aman? Oke, kalau aman kita lanjutkan untuk pembuatan grafik atau tabelnya. Tapi sebelum ke sana lebih baik kita langsung ke ini dulu saja ya.
lengkapi saja. Apa saja kebutuhan untuk membuat grafik itu kita buatkan dulu di tabel ini. Ini keperluan untuk membuat histogram dan poligon frekuensi. Berarti poligon dan histogram nanti datanya dari sini nih. Ini sebagai tugas individu dan tugas kelompok. Jadi nanti kalian seragamkan jawabannya dengan kelompok kalian. Tapi yang disetorkan itu nilai individu. Ya, per individu. Kemudian kalau membuat grafiknya dengan kelompok, gitu ya. Kemudian untuk membuat ogifnya apa, Pak? Membuat ogifnya kita perlukan frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif. Nah, ini dibacanya apa? Lebih dari atau kurang dari? Kurang dari. Ini lebih dari. Nah, ini untuk ogif. Ada yang mau dikonfirmasi lagi? Kalau tidak ada, silakan kerjakan dengan berkelompok untuk membuat diagramnya. Tapi kalian selesaikan ini dulu. Ya, kalau sudah selesai, kalian boleh angkat tangan. Waktunya 2 menit lah ya, cukup ya? 2 menit, 5 menit, 10 menit? 15, oke. Lanjutkan. Enaknya kalian bagi tugas siapa yang menghitung ini, ya. Siapa nanti yang bikin histogram, siapa yang bikin poligon frekuensi, supaya di LKPD-nya lengkap. Kalian tinggal saling mensalin dari kelompoknya itu. Bagi tugas biar cepat selesai. Nah, ini disalin di sini. Salin. Sama tadi. Iya, sama. Nah, tinggal ini batas bawahnya berapa, batasannya berapa. Iya. Ada kendala? Kalau ada kendala angkat tangan ya, supaya bisa Bapak konfirmasi. Tepi bawahnya berapa? Nah, baru nanti langsung ke ogif ke sini ya. Oh, lengkap kan? Nah, baru nanti kolom ini yang kotak-kotak itu buat bikin ogifnya atau diagram-diagramnya di situ. Bikinnya di sini. Kalian boleh menggunakan HP mengakses web pembelajaran kita. Di situ bisa dilihat, boleh. Yang mau keluaran HP-nya untuk mengakses web pembelajaran ada di situ ya, yang link Bapak kirimkan di WA group tadi. Sudah, kelompok 5 sudah, berarti sudah semua ya? Oke, itu adalah modal kita nanti dalam membuat tabel atau grafiknya ya. Oke, perhatikan nih. Cara membuatnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama kita buat apa? Histogram. Nah, yang pertama histogram dengan batas kelas. Batas kelas. Nah, di situ di LKPD itu ada kotak-kotak kecil tuh. Nah, itu adalah milimeter block ya, yang Bapak konversikan ke LKPD, yang nanti kalian gambarnya di situ. Nah, cara menggambarnya dengan batas kelas kita bikin grafik kartesiusnya. Ini adalah, berarti kalau batas kelas ini frekuensinya, ini batas kelasnya. Oke, kelas pertama sudah selesai. Batas bawah, batas atasnya sudah ditulis. 29 dan 30. Nah, tinggal frekuensinya berapa tuh? Frekuensinya di kelas pertama ada tuh 7, betul, ada 7. Kita bikin 6, 7. Nah, di sini kita titik hubungkan dengan titik. Nah, di sini kemudian ini juga sama. Ya. Baru kita kotakan ini. Nah, ini adalah diagram histogram. Nah, nanti kalian aplikasikan ke tugas tadi. Datanya sudah ada kan tadi? Nah, tinggal dibuatkan. Bisa? Ada yang perlu dikonfirmasi dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada dikerjakan kelompoknya, waktunya 10 menit cukuplah bagi-bagi tugas ya. Yuk, silakan. Nanti sambil mengerjakan kalian diskusikan ada keterkaitannya tidak dengan storybook tadi ya, kemudian interpretasinya apa,
kalian buatkan rangkumannya supaya nanti bisa dipresentasikan satu-satu per kelompok ya. Yang histogram di sini kan Pak ya? Hmm? Yang histogram di sini kan Pak ya? Ya boleh. Kalau ngacup Ya ini. ini histogram yang Ini kan satu lanjutnya ke sini. bisa sini. Enggak satu-satu dia. Kan ini satu nih. Iya. Batas kelas. Yang batas kelas. Ya ini topik kelasnya di sini. Kelasnya di sini. Iya. Nanti lanjutnya yang poligon Di frekuensi. sini. Di belakang ada lagi Pak. Oh, Ada. Iya bisa. Ngepas Pak. Dia gimana sih dia? Di sini Pak. Berarti maksud aku teh nggak harus satu kolom satu kan Pak ya? Enggak. Nggak harus satu kolom Ya, dua kan Pak ya? yang penting perbandingannya sama. Kalian juga boleh mengakses di web ya sebagai materi pembelajaran. Oke, waktunya habis ya. Sudah selesai? Ada yang belum? Udah selesai? Oke, terima kasih. Nanti kalian presentasikan satu kelompok satu ya, hasil dari diskusinya apa saja yang kalian peroleh dari data itu ya. Mulai dari kelompok satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Satu, histogram kami menunjukkan kelas dengan frekuensi tertinggi adalah 34 sampai 36 PSI dengan jumlah 11 ban. 2, poligon frekuensi kami membentuk puncak pada titik tengah 35 PSI. 3, objek memperlihatkan bahwa nilai median berada di sekitar 34 PSI. Interpretasi kami, distribusi data miring ke kanan, berarti lebih banyak ban memiliki tekanan yang lebih rendah dari standar ideal. Hubungan dengan storybook, histohandle dan polilinca membantu melihat bahwa banyak ban perlu penambahan angin agar aman dipakai. Refleksi kelompok 1, grafik termudah dibuat, histogram. Grafik paling membantu membaca data, OGIF. Kendala, menentukan panjang kelas dan titik tengah. Solusi, mengecek ulang TDF sebelum menggambar. Oke, terima kasih. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Kita lanjut dulu ya ke kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya, baru kita simpulkan. Siapa yang akan presentasi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan Mempresentasikan mempresentasikan hasil presentasi yang saya dapat dan teman-teman saya. Yang pertama dari histogram, kami menggunakan skala 2 PSI dan menggambar batang yang rapat. Yang kedua, poligon memperlihatkan pola naik turun yang teratur. Yang ketiga, objek menunjukkan bahwa 75% data berada di bawah 36 PSI. Interpretasi, distribusi data menunjukkan ban-ban cenderung kurang tekanan, sehingga memerlukan pemeriksaan lebih sering. Hubungan storybook, polilinca dalam cerita mengajarkan bahwa baris poligon memudahkan kita memvisualkan pola dengan data halus. Refleksi, kesulitan kami membuat batang histogram benar-benar rapat. Pentingnya konsistensi skala antar grafik. Insight, grafik mengubah data menjadi informasi mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kelompok 5. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Jadi di sini saya sebagai perwakilan akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Nomor 1, histogram kami menunjukkan fluktuasi kecil pada kelas rendah. 2, poligon menunjukkan grafik agak melandai setelah puncak. 3, OGIF memberikan informasi bahwa median sedikit di bawah titik tengah distribusi. Interpretasi, data memperlihatkan adanya kecenderungan tekanan ban menumpuk pada nilai menengah ke bawah. Hubungan storybook, seperti yang diajarkan histohandle, grafik batang memperlihatkan pola ketidakseimbangan tekanan ban. Refleksi kelompok kami, tugas yang mudah menentukan titik tengah. Tugas yang sulit, OGIF karena FK kumulatif harus akurat. Pembelajarannya grafik membantu membuat keputusan teknis. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan. Maaf kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, luar biasa ya, semua kelompok sudah mempresentasikan, luar biasa. Berarti ini tandanya kalian sudah mampu menginterpretasikan TDF, kemudian apa? Histogram, terus poligon frekuensi, kemudian OGIF. Histogram sendiri kalian bisa dan mampu membuat dengan menggunakan batas kelas, kemudian juga tepi kelas. Kemudian kalian juga bisa nanti mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian. Ya, lihat tuh. Kita kelas ini menggunakan apa? Tepi kelas atau batas kelas? Kelas ini. Tapi kenapa? Karena temboknya nempel. Oh iya. Iya kan? Ya. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ini dengan ruangan sana batas karena ada jarak, betul sekali. Kemudian OGIF juga dia cenderung naik dan ada yang tuh turun. Kalau yang turun itu di OGIF apa? Kurang dari atau lebih dari? Yang turun? Lebih dari ya? Yang ini kan? Ya. Kalau yang naik? Kurang dari. Luar biasa. Berarti kesimpulannya bagaimana? Apa saja materi yang kita pelajari hari ini yang berkesan oleh kalian? Yang pertama. Ya, sosial grafik. Ya. Terus? Iya, terus? Iya. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau dikonfirmasi untuk pembelajaran hari ini? Sekali lagi, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Bapak menginformasikan hari ini belajarnya luar biasa. Tadi juga setiap kelompok diskusinya juga luar biasa. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar min atau rata-rata, kemudian median, kemudian modus. Ada yang mau refleksi perwakilannya tentang pembelajaran hari ini? Dari awal sampai akhir, alhamdulillah pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi saya apabila nanti kegunaannya saya bisa menghitung data-data. Ya, itu. Iya, Pak. Ya, bagus. Berarti bisa untuk data. Untuk perasaannya bagaimana? Untuk perasaannya? Senang, Pak. Senang. Yang lain? Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Oke, luar biasa. Karena jam terakhir berarti kita langsung pulang. KM-nya silakan disiapkan. Oh ya, LKPD-nya mohon maaf sebelum ditutup LKPD masih di kalian ya? Oh, kumpulkan dulu dong. Iya, Bapak lupa ya. Mohon maaf. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Hati-hati di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.